Halo semua, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai block sensing. Jadi, apa itu block sensing? Block sensing adalah script untuk memberi perintah dengan menggunakan sensor. Ketika kalian membuka Scratch dan menekan menu sensing, maka script yang akan muncul adalah seperti ini. Script yang pertama adalah touching mouse pointer, yaitu melapor apakah kondisi benar. Jika benar sprite menyentuh objek sprite lain, edge atau mouse pointer, maka akan menjalankan script di bawahnya. Sebagai contoh seperti ini. Di sini saya menggunakan if touching mouse pointer dan move 10 steps, yang artinya jika bersentuhan dengan mouse pointer, maka akan menjalankan script di bawahnya. Ketika kita jalankan codingan ini atau script ini, maka akan seperti ini. Dia akan menjauh karena kita menggunakan touching mouse pointer. Jadi ketika kursor kita bersentuhan dengan sprite, maka akan menjalankan codingan di bawahnya. Lalu di sini ada touching color, yaitu melapor apakah kondisi benar. Jika benar sprite menyentuh warna tertentu, maka akan menjalankan codingan di bawahnya atau script di bawahnya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi di sini kita tetapkan dulu warna yang diinginkan. Di sini saya ingin warna merah dengan cara menekan warna atau lingkaran atau oval ini, dan kita menggunakan eyedropper. Jadi kita menggunakan warna yang sudah ada di sprite atau di Scratch ini. Jadi di sini saya mau warna merah. Nah, dia akan menjadi warna merah. Ketika dijalankan, maka seperti ini. Dia akan berhenti dan berkata say apple untuk 2 detik. Jadi maksudnya jika sprite ini bersentuhan dengan warna merah, maka dia akan mengatakan apple untuk 2 detik atau menjalankan script di bawahnya. Lanjut ke color is touching, yaitu melaporkan apakah kondisi benar. Jika warna pertama dalam sprite menyentuh warna kedua pada stage atau sprite lain, maka akan menjalankan script di bawahnya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan color orange is touching color biru. Jadi ketika warna orange bertemu dengan warna biru, maka dia akan menjalankan script di bawahnya. Jadi ketika kita jalankan seperti ini. Jadi dia akan berbicara warna yang bersentuhan dengan dia. Karena saya sudah script seperti itu atau coding seperti itu. Jadi di sini adalah color yang pertama ini adalah color yang berhubungan dengan sprite yang sedang di-coding. Jadi di sini sprite yang sedang di-coding adalah sprite 1 atau sprite kucing ini. Jadi kita menggunakan warna orange atau warna tubuh dari sprite ini dengan cara menggunakan eyedropper tadi, lalu membidik warna orange, maka dia akan langsung mengaplikasikan itu. Lalu di sini ada is touching-nya itu is touching color-nya itu kita menggunakan sprite lain atau objek lain. Jadi kita gunakan warna balon atau warna sprite yang lain. Kita bisa atur dengan cara menekan ini, lalu mencet eyedropper. Nah, kita mau warna apa nih? Misal warna kuning. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning. Perlu diperhatikan juga ketika kalian mengatur ini, pastikan color yang pertama ini menggunakan color sprite yang sedang kalian coding. Sedangkan color yang sebelahnya ini atau sebelah kanannya ini adalah color dari sprite lain atau objek lain. Lalu ada distance to mouse pointer, yaitu melaporkan jarak dari sprite tertentu atau mouse pointer. Jadi ketika kita gunakan seperti ini, jadi dia akan mengukur berapa jauh jarak dari mouse pointer kita ke sprite-nya. Mouse saya kira-kira berjarak segini. Lalu ada ask what's your name and wait, yaitu mengajukan pertanyaan pada layer
sehingga menunggu input keyboard answer sebagai jawabannya. Script ini menyebabkan program untuk menunggu sampai tombol enter ditekan atau tanda centang diklik. Jadi kegunaan script ini adalah untuk tanya jawab. Kalian misal kalian ingin menggunakan atau membuat codingan tanya jawab, bisa menggunakan script ini. Jadi di sini sebagai contoh, dia bertanya siapa namamu dan menunggu. Jadi ketika kita tekan, maka dia akan muncul kolom jawaban dan kita akan mengisinya. Misal kita jawab seperti ini, maka jawaban kita akan disimpan. Untuk melihat jawaban kita dengan cara menekan atau mencentang kotak ini, maka dia akan memunculkan jawaban kita. Jadi kedua codingan ini saling berhubungan. Di sini kalian bisa juga mengganti pertanyaannya seperti ini, apa kabar? Nah, kita akan jawab baik. Maka dia akan menyimpan jawaban yang baru. Baik. Lalu ada key space press, yang artinya atau yaitu melapor apakah benar spasi atau kunci tertentu ditekan dan akan menjalankan script di bawahnya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi saya akan mengganti touching mouse pointer dengan key space press. Jadi seperti ini. Jadi ketika kunci tertentu ditekan, maka dia akan menjalankan coding di bawahnya atau script di bawahnya. Sebagai contoh, saya menggunakan space. Jadi ketika saya menekan space, maka dia akan menjalankan script di bawahnya, yaitu move 10 steps. Jadi seperti ini, dia akan berjalan. Lalu ada mouse down, yaitu melaporkan apakah mouse ditekan. Jadi kegunaannya seperti ini. Jika mouse down atau if mouse down, then if mouse down, then move 10 steps. Jadi jika mouse ditekan, maka akan menjalankan script di bawahnya. Jadi seperti ini. Ketika kita menekan mouse kita, jadi dia akan berjalan seperti itu. Lalu ada mouse X dan mouse Y, yaitu melaporkan posisi X pada mouse dan melaporkan posisi Y pada mouse. Jadi dia akan melaporkan posisi mouse sedang berada di mana. Jadi sebagai contoh seperti ini penggunaannya. Ketika kita tekan, maka dia akan berbicara tentang lokasi dari mouse kita. Jadi kira-kira mouse kita berjarak atau berposisi seperti ini, yaitu minus 240. Itu untuk X-nya, sedangkan untuk Y-nya adalah minus 76. Mouse X dan mouse Y bisa juga digunakan seperti ini. Jadi sprite akan mengikuti gerakan dari mouse seperti ini. Lanjut ke set drag mode draggable. Kegunaan dari script ini yaitu melaporkan posisi diseret. Jadi di sini kegunaannya adalah agar si sprite bisa diseret atau tidak. Jadi di sini kita set drag mode to draggable, berarti dia bisa diseret. Sedangkan kalau kita not draggable, berarti sprite ini tidak bisa diseret. Seretnya di sini, di bagian sebelah kanan sini. Lalu ada loudness dan timer, yaitu loudness melaporkan volume dari 1 sampai 100 suara terdeteksi oleh mikrofon komputer. Jadi ketika kita gunakan ini, dia akan mengukur suara yang masuk ke dalam mikrofon. Untuk memunculkan suara itu, kita menekan tombol ini atau mencentang kotak ini. Maka suara yang masuk ke dalam mikrofon adalah sini. Jadi semakin kalian berbicara, semakin besar poinnya. Lalu ada timer.
kegunaan timer sendiri adalah untuk melaporkan nilai timer dalam hitungan detik. Jadi di sini kalian bisa lihat timer yang sudah berjalan adalah segini, dan untuk mereset timer ini dengan cara menekan green flag atau menggunakan ini reset timer, maka dia akan mengulang timer itu sendiri. Lalu ada backdrop of stage. Di sini kegunaannya adalah untuk mengetahui atau melaporkan hasil dari beberapa pilihan yang ada di stage. Jadi ketika kita seperti ini contohnya atau implementasinya, jadi kita akan tahu backdrop yang kita sedang gunakan. Di sini saya menggunakan backdrop 1, lalu ada backdrop name yang artinya kita bisa mengetahui nama dari backdrop itu. Di sini backdrop yang saya gunakan adalah backdrop 1, bisa dilihat dari sini. Lalu ada volume. Di sini kita bisa lihat volume yang masuk. Jadi seperti ini, yaitu 100, atau volume yang kita gunakan itu ada di sound. Lalu setelah volume ada my variable. Di sini kita bisa memunculkan nama variabel yang kita gunakan. Di sini kita juga belum membahas ini masuk ke minggu depan. Lalu ada current year. Di sini kita bisa menyebutkan tahun sekarang, yaitu 2021. Jadi kegunaannya seperti ini implementasinya, yaitu 2021. Di sini juga ada bulan, ada hari, ada minggu, ada jam, ada menit, ada second. Jadi di sini kalian bisa atur kegunaannya. Jadi misal jam itu 20 jam, yaitu 43 menit, dan detik itu 48. Setelah itu ada day since 2000, yaitu melaporkan waktu. Kegunaannya juga sama di sini. Jadi kebanyakan dari sini adalah block reporters. Jadi kita harus memasukkan untuk menjalankan scriptnya. Jadi seperti ini. Sudah berjalan segini dari tahun 2000. Lalu ada username. Username sendiri digunakan ketika kalian menggunakan atau membuat akun. Di sini saya tidak menggunakan akun, jadi tidak ada namanya. Tapi kalau kalian menggunakan akun, bisa dilihat dari centang sini dan menaruhnya di sini. Mungkin itu cukup untuk dari minggu ini atau materi sensing. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan mengerjakan tugas yang telah dikirim, dan sampai jumpa.